Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Kali ini kita akan menangani motor Versa, dimana permasalahannya yaitu motornya ngeletek ya, bunyi gemeletek. Oke, semoga teman-teman dimanapun anda berada selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasa menyerap motor Versa. Untuk permasalahannya yaitu ada di klep ya. Cuma kita bahas seperti biasa, kita gali sampai ke akarnya untuk permasalahan seperti ini. Oke. Yang pertama ini motor bunyi ngeletek, yang kedua olinya habis. Ya, kalau oli habis kita juga akan bahas ya. Nah, oke. Untuk pembongkaran motor Versa ini tidak harus menurunkan mesin ya, karena motor Versa ini atasnya longgar. Jadi teman-teman kalau mau ngelepas itu kuilnya ini dilepas dulu untuk kuil, biar supaya nanti mengangkat cover kopnya atau penutup kopnya dia mudah. Ini dilepas dulu. Setelah itu nanti pembongkarannya mudah. Oke, di sini kita membahas dari oli habis ya. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan berpuluh-puluh kali ya untuk penyebab olinya habis. Penyebab oli habis yaitu ada dua kemungkinan, yaitu dari pistonnya yang sudah bocor, yang kedua yaitu dari seal klep. Ada juga motor yang berakibatnya atau salah satu faktornya yaitu motornya rembes, itu olinya mudah habis. Tapi kalau pembetulannya betul, pembongkarannya betul, mengganti perpaknya juga betul, otomatis motor tidak akan terjadi rembes ya. Kadang rembes itu ada yang dari seal, ada yang dari bloknya yang sudah pocal-pacel sehingga dikasih perpak dia tetap bocor ya, karena pada sisi mesin itu kan hanya ada seal dan perpak ya, o-ring yang lain juga termasuk seal. Karena ini motor belum bongkaran, jadi otomatis dia ini masih kering semua. Tapi kenapa oli bisa habis? Yaitu dua faktornya. Faktornya yaitu ada pada pistonnya yang sudah bocor ataupun sudah rusak, ataupun ringnya yang sudah haus, ataupun ringnya yang bergeser sehingga sambungan pada ring tersebut dia sejajar, ataupun bloknya yang baret. Itu banyak sekali untuk permasalahan piston. Jadi tinggal teman-teman itu teliti ya. Kadang ada yang mengganti piston, begitu nyalain motornya tetap berasap. Nah itu kan kadang ada kesalahan pada pemasangan ring piston ataupun kolterannya yang tidak lurus ataupun lonjong ya, ataupun kesalahan kolteran, menceng bisa jadi ya. Ini motor masih standar pabrik, belum pernah turun mesin. Teman-teman bisa lihat, ini sudah saya bersihkan ya, meling banget. Di sini kodenya dia LCXX loh, mereknya XX ya, kayak situs mereknya XX KRM. Dia masih original pabrik, belum pernah turun mesin. Ini di sini saya tidak berani bongkar. Kenapa tidak berani bongkar? Karena motor kehabisan oli biasanya dia kotorannya dia seret banget. Setelah piston dilepas nanti pasang lagi dia akan berasap. Nah, ini saya curiganya motor tidak berasap. Karena apa? Karena saya ngelihat dari linernya, dari boringnya, piston saya turunkan, ini masih halus banget, nggak ada baret sedikit pun ya. Karena bawaan pabrik dia kolterannya sejajar. Beda kalau motor sudah pernah kolteran, olinya habis, itu kemungkinan besar baret.
Tapi kalau masih bawaan pabrik, walaupun olinya habis, karena kotorannya dia 100% sejajar, otomatis banyak selamatnya. Ya, biasanya seperti itu. Ini karena piston sudah kita cek tadi, posisi tak taruh TMB, tak senteri itu nggak ada belaret sedikit pun. Bahkan kolterannya dia masih ada serabut rambutnya kayak kolteran anyar. Tapi ini belum pernah turun mesin. Itu masih bagus sekali. Jadi kita piston cuma tak bersihkan dong. Walaupun nanti terjadi berasap, baru kita bongkar lagi seperti itu. Ya. Karena dia ini mempertahankan originalnya. Insya Allah aman, insya Allah. Ya nanti kita lihat kelanjutannya. Kalau berasap nanti saya video lagi. Gitu. Ada di part 2-nya seperti itu. Untuk bunyi kemeletek, klitik-klitik ya. Ini sebenarnya ada dua ya. Ada yang berasal dari piston, bisa jadi, tapi ini pistonnya masih belum belum oblak. Ini pistonnya masih tuh. Kenceng, pistonnya masih kenceng, nggak ada sedikit oblak. Nggak ada sedikit pun. Bunyi kemeletek dia ada yang dari piston, bisa jadi. Ada yang dari pen piston, bisa jadi. Ya kalau kletek-kletek. Kalau kelitik-kelitik biasanya permasalahannya di silinder kop. Entah itu templernya rusak, entah itu klepnya yang habis, setelannya yang rusak, nokennya yang rusak. Beda-beda. Kalau ngelitik kemeletek itu beda ya. Suara piston dengan suara klep itu beda. Jadi teman-teman tinggal mengematkan caranya memahami suara tersebutnya. Biasanya lelaki memahami itu mudah, tapi kalau mempertahankan sulit memang biasanya. Udah di bidang apapun ya biasanya seperti cobaan. Bunyi kemeletek, kalau piston itu ciri-cirinya begitu digas suaranya dia ikut. Begitu gas ikuti suara alunan gas, itu kemungkinan piston. Tapi kalau digeber hilang, itu kemungkinan bukan di piston. Ada yang juga dari ketong. Ketong ada yang langsamnya dia halus, tapi begitu digeber sedikit langsung kletek. Nah, itu kemungkinan ada di stasioner ataupun setelan sini yang stres. Setelan ketong nih. Ini ngomongnya stasioner apa tensioner kan ini lidah. Nah, ininya. Ini kalau langsam dia halus, begitu digeber kletek. Suaranya biasanya ada di sini. Ini udah stres, tidak mampu menahan beban kehidupan. Jadi dia kuntal. Seperti itu. Biasanya ada di sini. Itu hal biasa ya, hal biasanya di sini. Adapun yang sudah langsam nih bunyi digeber tambah kenceng, biasanya ketongnya yang kendor. Tapi ini ketong tadi masih bagus. Nah, paham ya untuk piston ya, untuk curiga piston kalau menimbulkan suara itu ciri-cirinya seperti itu. Kalau dari klep bunyi terus, ya. Ini permasalahannya di klep. Di sini noken dia masih bagus. Noken ini walaupun olinya habis, ini noken masih bagus, guys. Ini masih rata. Si noken masih bagus. Untuk lahar juga belum ada gocakan sedikit pun. Untuk pelatuknya dia juga masih bagus. Untuk ini juga masih bagus ya, ini tergolong selamat ya sebenarnya. Untuk kehabisan oli tapi tergolong selamat seperti itu. Yang membunyikan suara yaitu ada di sini. Nah, dimana di bagian klep intake dia ini habis karena tidak mendapatkan pelumasan. Jadi dia habis ini megar apa gitu nih, jebrik lah cara wong ngene jebrik tuh. Ini akibat oli habis. Untuk X nya dia masih bagus. Nah, untuk yang menyebabkan oli habis walaupun terkadang tidak kasat mata ya, kadang ada yang ngebul tapi tipis banget. Kadang habis pagi ngebul, habis nyalain pagi-pagi dia berasap, panas hilang. Nah itu kan
biasanya ada di sel klep. Ini klep olinya ngendap lewat sini, ngendap di klep, jadi bunyikan dia brul seperti itu. Nah, kebetulan di sini klepnya dia juga bocor. Teman-teman bisa, kalau dari exhaustnya, kalau klep bocor jarang kelihatan karena di sini tipe langsung kebakar. Tapi kalau dari intake-nya, dia basah batang klepnya, raketonnya. Loh, batang klepnya dia basah. Itu berarti menandakan sel klepnya dia bocor. Nah, ini kemungkinan besar yang menyebabkan olinya habis. Karena ini motor belum pernah turun mesin dari dulu. Karena kerusakan si sel klep, dia itu menjadi kaku. Ya, dimana sel klep dia sudah beku sehingga tidak mampu ataupun sudah tidak bisa untuk menyengkram batang si klep. Akhirnya klepnya bocor. Akhirnya sel klep bocor dan tidak bisa menampung oli pada waktu gerakan naik turunnya si klep. Seperti itu. Jadi kalau menjumpai seperti ini, tuh basah, silahkan diganti sel klepnya. Walaupun klep tidak bocor, disekir ya lebih afdal, lebih utama. Disekir lagi lebih bagus. Kalau nggak disekir, ya nanti biasanya klepnya akan bocor. Ya. Walaupun tadinya tidak bocor, diganti sel klepnya, nanti kan ada kotoran yang menyelimpat ya, terhambat. Jadi kemungkinan nanti bocor, silahkan disekur, dicuci sebersih mungkin, pasang lagi sel klep ganti. Insya Allah sudah tidak berasap. Ini kadang kalau yang sudah parah, sel klep parah itu biasanya ngebulnya itu tipis banget, tipis. Tetap berasap cuma tipis banget. Tinggal teman-teman mentelitinya, mengamatinya. Ini sudah kita poles semua ya. Biasa ritual powerful ya untuk kembalikan standar pabrik, yaitu mempoles ataupun meriset ulang kubahnya. Riset ulang di sini kita bersihkan ya, karena tadinya keraknya wis minta ampun. Kerak dia hampir 1 mili. Yo, wis kandel banget. Ini sudah kita bersihkan. Wis kinclong maning. Piston juga sudah kita bersihkan juga, wis kinclong maning. Untuk yang lain ini nanti kita akan coba carikan klepnya, lalu kita ganti sel klepnya, lalu kita pasang. Oli juga kita ganti. Udah belikan oli. Kebetulan masih ada stok untuk oli. Nanti lihat seperti apa. Kalau masih tetap berasap, kita terpaksa ganti pistonnya. Tapi kalau tidak berasap, nanti tinggal konsultasi sama pemiliknya, disuruh untuk merawat motor itu lebih lebih matang lagi. Ini misalnya ini olinya sudah pernah habis. Biasanya kalau motor olinya sudah pernah habis akan terjadi lagi ya. Beda kalau motor 100% dia masih bagus, motor 100% dia masih normal, itu 1 bulan biasanya olinya tidak habis. Tapi kalau sudah pernah habis, walaupun motor apapun, entah itu Jupiter, Vega, R apa dan lain sebagainya, kalau sudah mengalami kehabisan oli 1 kali saja, itu biasanya 1 bulan olinya walaupun tidak habis, dia sudah berkurang. Seperti itu. Tapi kalau nanti orangnya suruh betulin, suruh ganti pistonnya saja, baru kita operasional. Seperti itu. Karena dia ini insya Allah sih, menurut mekanik ini belum baret. Insya Allah belum baret. Karena dia masih bagus sekali. Untuk pistonnya dan linernya belum ada baret sedikit pun. Ini kita turunkan saja. Nanti kita akan kasih nah ini sudah TMB full. Teman-teman tak kasih lihat untuk linernya.
Jadi masih seperti apa yo? Itu kotoran yang tadi kita moles. Masih seperti kotoran bawaan pabrik ya, masih ada serabut rambutnya. Tuh. Jadi kita coba untuk ganti spare part yang rusak dulu. Nanti kalau berasap ya lanjutkan untuk penggantian piston. Tapi kalau berasap ya alhamdulillah. Seperti itu. Ini dipegang seperti ini sih belum ada jerenggulan sedikit pun ya. Ini tadi kotoran pada waktu moles ya, karena di sini kan keraknya dia tebal banget, jadi ada yang masuk di bagian sela-sela piston. Jadi seperti gambaran seperti baret, padahal ini tidak baret seperti itu. Ya sih, hilang tuh ya. Hilang deh. Nah, udah telapi yo hilang. Kan tadi kotoran bekas moles seperti itu. Oke, mungkin cukup seperti itu ya untuk Versa bunyi kemeletek. Mungkin teman-teman ada permasalahan yang lain, silahkan komentar saja ataupun bisa DM Instagram di Hardik Mulyadi. Terus grup Facebook juga ada, Hardik Tutorial, Hardik Tutor. Terus ada di WA, linknya ada di deskripsi. Untuk yang lain juga ada di deskripsinya, tinggal teman-teman saling konsultasi saja. Yo, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menemani saya. Semoga teman-teman beraktivitas dengan baik tanpa suatu alangan sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir. Apabila ada kata-kata kurang enak di hati subscriber semua, manahipun panjenengan setuju, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.